Saya sekolah SMP, bapakku belikan sepeda ora iso, nggak bisa. Jadi saya itu lari-lari naik kereta api pagi-pagi jam 5 pagi. Ya. Saya udah terbiasa dengan kehidupan yang keras seperti itu, ya mungkin itu yang mau latar belakangnya kehidupan saya sampai dengan menjadi perwira. Gitu. Jadi orang wedine, nggak ada takutnya. Tapi ada sebuah pengalaman yang sungguh menyesakkan pada operasi pertama, 5 hari pertama kita kontak dan ada prajurit saya yang meninggal. Wah, itu benar-benar situasi yang sangat berat. Karena saya harus menyampaikan kepada keluarganya, itu benar-benar sangat sulit. Ya, banyak orang yang salah menduga ya, Pak Jokowi itu dibilang katanya lemah, peragu, ya, pencitraan, nggak tegas. Itu menurut saya sih salah cara melihatnya. Bagi saya mantan Panglima TNI, saya menganggap beliau itu guru politik bagi diri saya. Ya. Jadi memang kalau Pak Prabowo mengatakan begitu ya memang benar menurut saya. Ya. Karena saya juga pandangannya sama, bukan mengada-ada, enggak. Dan ini sering saya sampaikan kepada beliau. Halo sahabat Kompas.com, bertemu lagi. Sekarang kita tidak di studio Palmerah, tapi kita bermain ini. Ya, ketemu lagi bersama saya Tatang Guruna dan rekan saya Ardhito Ramadan di acara Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol ngegas, pasti nampol. Ya. Yes, seperti yang sudah dikatakan oleh Tatang tadi ya, kita di sini cukup spesial karena kita nggak syuting di studio biasanya ya. Iya. Kita nggak jauh sih ya, cuma kita bersyuting di satu tempat yang mungkin jarang orang kesini gitu kan. Iya, jarang. Kita lagi ada di Kompleks Istana karena kita sekarang akan mewawancarai dengan Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko. Selamat siang Pak Muldoko. Selamat siang, Bos. Siap. Nih, terima kasih banyak Pak, kita udah dikasih kesempatan buat wawancara nih Pak. Tapi bayar. Kayaknya Pak Muldoko dari segi postur lebih sehat dari kita ya. Sekali. Ya, biasa. Ini dari segi kesehatan ini gimana ini Pak menjaga? Enggak, daripada dibilang stunting mendingan agak gemuk-gemuk dikit. Agak gemuk. Berarti nutrisinya cocok. Iya. Walaupun agak kelebihan juga sebenarnya. Agak kelebihan juga. Tapi bahaya juga, hati-hati. Ya Pak Muldoko, ini kita pengen ngobrol-ngobrol lah Pak seputar ya tentang bercerita ke belakang dulu soal bagaimana Bapak memulai karir di dunia militer. Karena ini kan Bapak ini kan kalau kita lihat mungkin buat sahabat Kompas.com yang belum tahu, Pak Muldoko ini anak bungsu dari 12 ya Pak ya? Ya, 12 besar. Dari 12, Bapak bekerja sebagai petani, bapaknya Pak Muldoko, tapi kemudian bisa adi makayasa di Akmil. Nah ini yang pertama aku penasaran Pak, kenapa sebagai seorang anak petani waktu itu terinspirasi maunya masuk jadi tentara? Ya, namanya di kampung ya, tentara itu dulu ya bagian dari idola ya gitu. Oke. Ya kan, banyak orang-orang kampung itu pengen jadi tentara. Nah, saya juga ada keinginan untuk menjadi tentara. Tapi sebenarnya keinginan yang besar saya adalah bagaimana merubah lingkungan saya yang begitu susah ya. Oke. Lingkungan yang miskin begitu. Kita udah bosen lah dengan lingkungan seperti itu. Maka saya sebenarnya ingin keluar dari lingkungan itu. Akhirnya memang setelah saya berusaha payah sekolah ya, keluar dari kampung saya sekolah di Jombang, SMA Jombang, dengan segala kekurangan dan keterbatasan, tapi sepaksa bagaimana tetap survive gitu ya. Tuh, akhirnya alhamdulillah bisa masuk tentara. Berarti masuk Akabri ya. Pak Muldoko kan Kediri toh Pak? Ya, Berarti. Kediri, aku di Kediri di Purwasri ya. Purwasri, tapi kalau ditanya lagi Purwasri di mana Pak? Aku agak jawabnya rada angel ya Mas. Oh. Soalnya desanya desa Pesing gitu. Oh. Jenenge desa jenenge Pesing. desa Pesing. Iya, elek meneh desa. Pak berarti habis dari SMP di Kediri terus ke Jombang? Iya, itu ke berarti Jombang ya, ke Jombang. Ngerantau ya itu Pak berarti? Iya, Pak, ya? merantau. Kita kos lah. Oh. Jadi bekalnya dari orang tua saya kalau biasanya malam minggu pulang kan, terus Senin pagi-pagi balik lagi ke
sekolahan gitu. Biasanya dibekali sama ibu saya itu sama sambal goreng tempe, tahu itu. Itu seminggu itu pakai itu. Sampai tengi pun mangan juga itu. Berarti Pak Muldoko masak nasi tok. Iya, masak nasi gitu. Tinggal makanan apa itu? Lauk itu ya, Pak. Sambal goreng lah istilahnya itu. Nah, sama apa? Pecel. Pecel. Gitu, sambal pecel. Udah modalnya ikut tok wis. Nah, Pak, tapi habis itu masuk ke Akmil yang kita tahu persaingan ketat banget. Iya. Indonesia kan pasti pada punya mimpi yang sama. Iya, memang waktu itu jumlahnya sih ribuan ya masuk. Tapi mungkin jalan Tuhan ya. Saya sendiri juga punya semangat yang kuat. Saya pikir ibu saya juga berdoanya luar biasa ya. Itu ya alhamdulillah dengan segala ketidaktahuan saya tentang akabri, saya begitu masuk tes psikologi, apa ya psikologi, nggak ngerti. Tapi ya udah ikut aja, alhamdulillah bisa gitu. Oh, tapi di SMA itu ada ini nggak sih Pak, orang yang memang mengarahkan akhirnya misalnya atau menginspirasi untuk ngasih Nggak ada waktu itu, nggak ada. Waktu di SMA nggak ada, hanya waktu saya kecil itu ada taruna naik Vespa, apel naik kampungku, nah itu. Karena di kampungnya ada cewek cantik gitu. Gitu. keren ya gitu, tentara Iya numpak kan? Vespa gitu. Nah, akhirnya saya nyampaikan ke ibu saya, wah bu, aku pengen ke dia nanti jadi tentara. Jawaban ibuku antara pesimisme dengan ya jawabannya apa ya iso to le awakmu gitu. Tapi itu wah ini tantangan yang saya suka ini itu. Tapi kan ini Pak, anak ragil itu, anak ragil itu kan biasanya kan identik dengan anak yang paling manja, paling mbok-mbokan lah kalau istilah Jawanya. Tapi Pak Muldoko kenapa malah justru punya spirit yang cukup besar untuk Iya, kok manja mandi jarang ya. Kalau saya sering mandi kalau saya sering mandi di sungai, Mas. kali. Iya, belakang ke sungai gitu, kali kan. Sebenarnya yang dipakai manja-manjain saya nggak ada. Ya pasti orang tua ingin memanjakan anaknya. Tapi orang modalnya nggak ada untuk memanjakan. Saya sekolah SMP, bapakku membelikan sepeda ora iso, nggak bisa. Jadi saya itu lari-lari naik kereta api pagi-pagi jam 5 pagi. Ya. Berikutnya tangkap ke kondektur, nggak bisa bayar. Gitu. Gitu, bukunya dirampas, nanti kepala SMB kasih tahu ambil buku gitu. Marah-marah sama saya lagi. Kamu lagi Muldoko. Ya, Rona ya apa Pak gitu. Iya. Nah, itu kira-kira kondisinya. Jadi saya udah terbiasa dengan kehidupan yang keras seperti itu. Ya mungkin itu yang mau latar belakangnya kehidupan saya sampai dengan menjadi perwira. Gitu. Jadi orang wedine gitu. Nggak ada takutnya. Karena memang kita hidup dari lingkungan yang seperti itu. Dan dengan pengalaman Bapak yang mungkin sesederhana itu ya, dengan mungkin tidak ada inspirasi khusus, tidak ada tokoh yang disegani untuk menjadi seorang tentara, tapi nyatanya Pak Muldoko mencapai sampai titik tertinggi di TNI gitu ya Pak, sebagai Panglima TNI. Itu kira-kira kalau menurut Pak Muldoko sendiri, apa sih yang bisa membedakan Pak Muldoko dengan perwira-perwira yang lain katakanlah itu untuk supaya bisa mencapai titik tersebut Pak? Ya, yang jelas waktu saya di Taruna, saya juga melihat senior-senior saya, wah enak ya. Jadi apa itu dan Kortar, komandan Korps Taruna, duduknya di atas, ya, memimpin makan, dan itu satu-satunya semua ngikuti komandonya dia, gitu kan. Saat pada dari kampus, gitu. Wah, saya juga pengen kayak dia, gitu. Terus begitu melihat ada senior saya yang dilantik presiden, dapat tadi maka saya, wah enak juga ya dilantik sama presiden. Nah, saya juga terinspirasi untuk itu, sehingga saya memang bekerja saya lebih dari yang lain. Cara saya belajar, saya tidak pernah ngantuk, gitu. Saya betul-betul serius ya. Gitu. Semua kegiatan saya jalankan dengan serius gitu. Ya, dan itu terbawa. Tradisi-tradisi kehidupan itu saya bawa terus sampai dengan saya perwira itu isinya the best lah. Doktrin saya kepada para prajurit saya
no way untuk nomor 2, harus nomor 1 setiap dalam pertandingan. Langkah-langkah itu semangat saya yang seperti itu kan dilihat terus sama komandan-komandan saya begitu. Sehingga kalau ada prioritas sekolah ke luar negeri saya berangkat gitu. Ada jabatan yang posisinya di atas, saya lebih dulu dari yang lain. Itu biasa itu. Seperti itu. Dan dengan pengalaman Bapak yang panjang itu sampai menjadi panglima, kira-kira tentu pasti kan banyak juga penasaran kehidupan sebagai tentara itu seperti apa, apalagi zaman Pak Muldoko kan masih belum stabil sekarang lah ya situasi keamanan dan sebagainya. Ada nggak sih Pak mungkin pengalaman-pengalaman yang paling membekas selama berkarir di militer begitu katakan? Iya, ada pengalaman yang satu sisi itu sebuah kebanggaan bagi prajurit berangkat ke daerah operasi ya. Saya operasi 2 kali ya. Operasi di Timur Timur tahun 84. Ya. Nah, berikutnya operasi di United Nations ya. Military Observer waktu itu tahun 92 di Iraq White ya. Nah, saya berada di sana setahun ya. Itu bagi prajurit sangat membanggakan gitu ya. Tapi ada sebuah pengalaman yang sungguh menyesakkan pada saat pada operasi pertama, 5 hari pertama kita kontak dan ada prajurit saya yang meninggal. Wah, itu benar-benar situasi yang sangat berat. Karena saya harus menyampaikan kepada keluarganya, itu benar-benar sangat sulit. Ya. Yang tim-tim itu ya Pak? Iya, tim-tim. Nah, itu pengalaman menurut saya pengalaman yang membekas sampai sekarang itu betul-betul membekas. Itu kabarnya waktu peristiwa itu tuh benar-benar di depan mata Pak Muldoko ya Pak? Oh ya, depan mata. Bahkan saya kejar itu si lawan musuh itu sampai bintara saya itu ngejar saya, menarik kembali. Karena waktu itu saya juga belum punya pengalaman bertempur kan. Baru teori-teori ada di Akabri, latihan-latihan ada di home base. Sehingga begitu masuk ke medan operasi ya situasinya berbeda. Dan waktu itu masih bujangan juga, belum mikirkan macam-macam, udah nggak ada pikiran takut, nggak ada pikiran apa gitu, udah. Wah, Pak ditahan itu Pak, karena Kayak semuanya sendiri ditarik saya sama bintara saya, karena saya kejar sendirian, tarik mundur, komandan jangan begitu, mundur, tarik mundur, paksa mundur gitu. Nah, itu ya pengalaman. memang buat seorang komandan tuh kehilangan anak buah ini banget ya Pak. Oh, iya, Sedihnya minta ampun. Itu sulit Mas untuk paling. Dalam kalau turun sendiri. Iya, kalau sama lihat di film-film seperti itu, ya memang gitu kondisinya. Kita nggak peduli itu mau ditembakin kanan kiri, begitu ada saudara teman prajurit kita gugur, udah pokoknya harus diamankan. Gitu. Itu dengan segala cara ya. Gitu. Dan Bapak juga mungkin nggak pernah membayangkan bakal berada di situasi seperti itu ya Pak? Ya, ya memang dari awal kita juga sudah bekali ya bahwa ada risiko di hadapan kita. Risiko bertempur ya mati sudah itu risikonya. Istri-istrinya juga udah kita bekali. Risiko kamu menjadi janda itu pada saat dia mau nikah itu pertanyaan saya masih seperti itu. Apa Anda siap jadi janda? Pertanyaan kepada calon istri masih seperti itu. Karena memang risiko tertingginya dari prajurit ya itu dalam tugas gitu. Walaupun udah kita latih sedemikian rupa, udah kita kontrol sedemikian rupa, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Gitu, ya. Lalu Bapak sebagai komandan itu mungkin ini buat pengetahuan masyarakat juga, cara menenangkan dirinya pada akhirnya gimana Pak untuk bisa katakanlah berdamai dengan situasi seperti itu, untuk bisa move on lah katakanlah ke depan. Maksudnya setelah kejadian kan terguncang gitu Pak, gimana menenangkan dirinya? Ya, setelah kejadian seperti saya punya pengalaman sebelumnya juga pada saat saya beroperasi di Batalan itu kita latihan terjun ya. Pada saat itu ada 2 prajurit saya yang gantung di pesawat. Keputusannya itu hanya waktu itu keputusannya potong talinya, kan udah nggak mungkin lagi. Ya akhirnya potong. Begitu potong ya pasti meninggal kan. Karena kita lihat udah juga nggak bergerak diamati terus sama jam master. Akhirnya keputusan komandan potong. Tuh. Meninggal 2. Waktu itu saya beroperasi ditanya oleh Panglima, gimana Muldoko? Berhenti atau dilanjut? Lanjut Pak. Apa alasan kamu? Kita nggak boleh menjadi prajurit yang penakut.
Karena situasi seperti ini pasti akan terjadi dimanapun. Itu. Nah, akhirnya malah saya ikut terjun sekalian untuk menguatkan prajurit saya. Itu. Nah, bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti itu ya, yang paling penting adalah komandan harus tegar. Ya. Jadi jangan ada komandan malah memberikan suasana yang membingungkan bagi prajuritnya. Karena kita sebagai panutan, kita tenang gitu, meyakinkan kepada prajurit. Terus berikutnya mengevaluasi, kenapa itu kejadian? Itu. Berikutnya kita harus bagaimana ke depannya. Nah, waktu itu memang ada sedikit kesalahan karena kita tidak dibekali oleh intelijen yang kuat ya. Saya masuk ke daerah merah, tapi tidak dibekali oleh intelijen yang kuat, sehingga pada saat kita masuk menghadapi situasi itu seperti kaget. Gitu. Nah, berdasarkan situasi itu maka saya lapor kepada komandan ini pasti kita segera evaluasi. Beri saya waktu untuk menyiapkan lebih baik. Akhirnya saya organisasi lagi, saya siapkan prajurit untuk lebih kecil agar apa? Agar pergerakannya lebih fleksibel, tidak dikenali oleh lawan. Yang kedua, prajurit lebih berani lagi karena kalau lu nggak hati-hati, kamu berisiko tinggi. Akhirnya saling menjaga dengan kekuatan yang kecil itu. Itu sangat efektif dan hasilnya waktu itu luar biasa. Hampir tiap hari day by day itu kontak, tak. Wah, itu semakin firm prajurit. Iya Pak. Menjadi. Aduh, itu pengalaman yang luar biasa. Keberanian perlu dilatih ya, perlu dilatih. Dan juga harus memberikan ya Pak, sebagai komandan tuh, itu tadi ya Pak, contoh ketika tadi ada cerita gagal parasut itu, tapi Pak Muldoko juga ikut gitu. Artinya karena bagi prajurit itu kan dilihat Mas, prajurit itu walaupun dia prajurit 2, komandanku tempe juga. Gitu. itu yang sampai nggak boleh. Nggak boleh. Komandan Perwira harus selalu menjadi contoh di situ. Gitu. Siap. Kalau nggak bisa ngomong Mas. Telo komandan. Iya. Nah, ini dengan pengalaman panjang Pak Muldoko lalu sampai jadi panglima hingga akhirnya pensiun kan, Pak Muldoko juga sempat mungkin dikatakan ada hilang dulu ya gitu ya Pak, tidak muncul di pemberitaan dan sebagainya. Tapi nama Bapak muncul lagi nih tahun 2018 dipilih Pak Jokowi ya sebagai kepala staf hingga sekarang akhirnya menjabat selama 2 periode ya Pak. 2019 kemarin kan dipilih lagi. Mungkin boleh diceritakan Pak, sebenarnya kedekatan Pak Muldoko dengan Pak Jokowi itu dimulainya seperti apa sih Pak sampai kerja di kepala staf? Karena kalau nggak salah kan sempat jadi perwakilan keluarga Pak Jokowi juga kalau tidak salah ya. Iya, sebenarnya waktu saya panglima beliau gubernur DKI kan. Saya undang ke Cilangkap. Begitu sampai di kantor ruangan saya tanya, Pak Gubernur, tadi Bapak apa yang Bapak rasakan setelah keluar dari tol menuju ke pintu gerbang markas Mabes TNI, setelah di dalam Mabes TNI? Jawabannya 1, iya Pak, wedanya jauh Pak. Apa jawabnya Pak? Itu semrawut di luar itu, nggak tertib. Begitu di dalam semuanya jalannya gede, tertib, tamannya bagus dan seterusnya. Tapi di luar jalannya menuju ke sini sangat sempit. Nah itu panjenengan saya undang ke sini untuk melebarkan jalan itu. Jadi ada titipan juga awalnya Pak ya. Ada maksud di balik undangan gitu. Iya. Gitu. Awalnya di situ. Iya. Terus kita benahin sama-sama, kita lebar. Tapi belum sampai selesai saya sudah keburu pindah. Jadi memang ada kedekatan yang terus waktu saya panglima TNI kan waktu gaduh-gaduh itu. Saya sindir juga sebelah saya ketua DPR RI. Hati-hati loh, jangan macam-macam. Panglima TNI bahaya ini. Hati-hati loh. Oh siap panglima gitu. Sebelum Pak Jokowi waktu itu presiden kan, ketawa-ketawa.
Ini Panglima TNI nggak bisa diajak main-main, dia bilang gitu. Oh gitu. Tapi Bercanda seperti itulah. Akhirnya ya mungkin beliau melihat siapa Muldoko dalam kepemimpinan saya, mungkin saya nggak ngerti ya, kan semuanya orang lain yang menilai gitu. Tapi Pak Muldoko ini kan banyak juga Pak tersebar cerita-cerita tentang apa ya, sudut pandang seorang terhadap Pak Jokowi. Kalau kemarin-kemarin kan yang lagi rame itu bagaimana seorang Prabowo Subianto aja mengaku bahwa Pak Jokowi ini guru politiknya, apa-apa dicateti gitu, Pak. Tapi kalau dari sudut pandang seorang Muldoko melihat Pak Jokowi itu di awal atau bahkan ketika sampai sekarang, apa sih Pak istimewanya presiden kita itu, Pak? Ya banyak orang yang salah menduga ya. Pak Jokowi itu dibilang katanya lemah, peragu, ya, pencitraan, nggak tegas. Itu menurut saya sih salah cara melihatnya. Karena mungkin melihatnya jaraknya 10 kilo, jadi kalau melihat orang itu jadi kelihatan kecil gitu ya, bayang-bayang bahkan. Jauh banget. Nah, kok semakin kita dekat dengan beliau melihatnya, beliau tuh orang pemberani. Berpikirnya very detail, ya sangat detail, gitu. Berikutnya perhitungan risikonya cukup tinggi. Gitu. Saya tahunya di mana? Jadi biasanya pada saat kita ada situasi yang dianggap krusial, begitu kita sering ngobrol di teras itu, ada Pak Presiden, Pak Sekap dengan Mensesnek dengan saya ngobrol. Ini gimana nih situasinya? Kita sharing begitu. Akhirnya beliau mengambil keputusan berat, gitu. Nah, keputusan itu banyak yang orang nggak menduga, ya kan? Kok seberani begini? Kan begitu. Banyak yang menduga. Pasti orang lain belum tentu berani. Itu. Yang kedua, beliau itu sangat teliti, very detail berpikirnya, sangat detail, technical, ngerti beliau itu teknik, ya gitu. Nah, para menteri kadang-kadang tidak sejauh itu berpikirnya. Gitu. Beliau selalu mengatakan, kita ini harus berpikir detail. Kalau para menteri nggak berpikir detail, bagaimana bisa mengontrol dengan baik? Nah, beliau sangat detail. Berikutnya kelihatan nggak tegas. Siapa bilang nggak tegas? Sangat tegas. Terhadap persoalan-persoalan yang mungkin ambivalen dari orang lain, beliau enggak strict, das. Jadi pandangan-pandangan itu menurut saya salah besar. Salah besar. Ya, berikutnya tentang guru politik. Saya sering sampaikan ke beliau, Pak, saya banyak belajar politik kepada Bapak. Saya betul-betul sampaikan kepada beliau. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang saya selama ini nggak dapatkan, itu saya dapatkan. Sehingga bagaimana sense melihat situasi, melihat psikologi politik, bagaimana melihat body language, beliau tajam itu, tajam banget, ya tajam. Ya. Nah, saya pelan-pelan ikut belajar seperti itu. Karena memang medan atau area itu nggak pernah saya dapatkan selama saya di tentara. Iya. Gitu. Mengamati gestur ketika ngomong sama orang, kan politisi biasanya kode-kodean iya, kan Pak? Itu. Oh, itu beliau detail ya Pak Jokowi itu ya? Very detail. Sangat detail. Gitu. Menarik ini memang. Menarik. Guru politik. Guru politik, benar. Guru politik. Tidak salah. Bagi saya mantan Panglima TNI, saya menganggap beliau itu guru politik bagi diri saya. Iya. Jadi memang kalau Pak Prabowo mengatakan begitu, ya memang benar menurut saya. Ya. Karena saya juga pandangannya sama. Bukan mengada-ada, enggak. Dan ini sering saya sampaikan kepada beliau. Tapi kalau kita di media itu kan kadang-kadang kan juga cukup kaget dengan sikap-sikap atau pengambilan keputusan Pak Jokowi. Ya. Pak Muldoko sebagai salah satu orang terdekatnya juga kadang gitu juga nggak sih Pak? Wah ternyata gini. Ya,
Ya sering terjadi juga, tapi kita udah tahu arahnya, gitu, arahnya kita tahu, memahami arahnya seperti apa. Tapi yang kadang-kadang yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat kan bahwa keputusan itu sudah melalui sebuah proses yang panjang, Ya. itu melalui sidang kabinet dan seterusnya, bukan sembarangan. Bahwasanya ada yang nggak puas atau puas ya memang. Itu kebijakan publik cacat dari lahirnya. Ya. Kebijakan publik itu kalau dimakan bapak mati, kalau nggak dimakan ibu mati. Nggak. Maksudnya apa? Tidak menyenangkan semua pihak. Ya, tidak bisa tapi keputusan harus diambil untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau sekelompok kecil nggak puas ya memang itu sebuah resiko. Gitu. Siap. Wah, menarik ini. Kita mulai masuk ke politik ini, Pak. Nice. Ya. Cuma tadi intro aja Pak. Intro aja, Pak. Sekarang mulai. Iya, Pak Muldoko, ini kita mungkin kemarin 2 tahun terakhir ya cukup terkejut ya dengan tiba-tiba Pak Muldoko nih, bukan Pak Muldoko yang di awal dari Pak AHY ya, Ketua Umum Demokrat menyatakan bahwa ada seseorang yang ingin merebut Partai Demokrat katanya. Dan setelah ditelusuri dan sebagainya, diketahui bahwa ternyata Pak Muldoko yang dituduh ingin merebut dan sebagainya itu ditandai dengan kehadiran Pak Muldoko di Medan ya ketika itu ya, Maret 2021. Mungkin kita agak flashback ke belakang Pak, boleh diceritain nggak sih Pak, sebenarnya apa yang membuat Pak Muldoko akhirnya mengambil sikap ini dengan maju sebagai Ketua Umum Demokrat lewat KLB tersebut, karena kita tahu juga banyak yang menilai KLB tersebut tanda kutip abal-abal dan sebagainya. Apa yang melatar belakang itu Pak? Serahkan sepenuhnya aja kepada MA. Kenapa mesti ribut? Gitu. Kalau saya dituduh menggunakan kekuasaan, emang selama 3 kali dinyatakan tidak diterima, saya protes, saya menggunakan kekuatan. Kagak, biasa-biasa aja Muldoko ini. Saya bisa kendalikan mereka semuanya. Diam. Ikuti aja arus yang berjalan. Jadi cara berpikir primitif. Cara berpikir primitif itu akalnya dibelakangkan. Simple berpikirnya. Kan nggak masuk akal. Apa urusannya sama Mas Anies Baswedan? Kan nggak ada urusannya. Kalau ada panggilan apapun bentuknya, saya selalu kembalikan kepada apa itu, the soldier never die, just fade away. Itu rumusnya. Panggilan oleh negara, kita jalankan dengan sebaik-baiknya.